Salam dan salam sejahtera bagi pemirsa setia di YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Rudianto Sutrisno. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Gereja Advent dan Roh Nubuat. Diawali dari siapakah dia, Ellen G. White itu? Ellen G. White bertumbuh dalam rumah tangga yang sangat taat beragama. Ayahnya merupakan salah seorang pemimpin di gereja Metodis, bahkan ikut merintis sebuah cabang jemaat baru di sebelah selatan Portland, Maine, USA pada awal tahun 1840-an. Masa kanak-kanak Ellen juga kepribadiannya pada saat remaja adalah seorang yang introvert dan melankolis. Dia memiliki kehidupan pribadi yang intens dan harapan yang tinggi. Mungkin kesalahannya pada masa kanak-kanak adalah menyimpan segala hal dalam hatinya. Hal ini menyebabkan pergumulan emosional yang panjang tanpa ada jawaban atas berbagai pertanyaan yang penting. Pertobatannya berlangsung selama 7 tahun dan melewati 3 fase. Dia mengalami pertobatan di ranjang kematian dan mengalami pergumulan dengan pembenaran dan pengampunan dosa, dan akhirnya masalah pengudusan dan kekudusan sehubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kecelakaan yang dialami sekitar tahun 1836 atau 1837 mengubah hidupnya. Sebuah batu yang dilempar teman sekolahnya yang lebih tua mematahkan tulang hidungnya dan membuat dia cacat selama masa kanak-kanak. Karena lukanya, dia diperkirakan akan mati, dan kelemahannya, dia hanya memberikan hatinya kepada Yesus dan menemukan damai. Namun ketika dia pulih dari kecelakaan, dia yang memasuki fase baru dalam proses pertobatannya. Kecelakaan yang dialaminya mengganggu rencana pendidikannya dan menghasilkan kepahitan terhadap Tuhan. Ketakutan akan neraka yang menyala-nyala yang dia warisi dari iman metodisnya menyebabkan dia memandang Tuhan sebagai tiran yang tidak adil. Menjadi pembaca yang setia, dia dipengaruhi oleh biografi Kristen kontemporer yang mengidealkan pengalaman Kristen dengan menghindari kebutuhan berkelanjutan untuk pengampunan dosa. Hal ini menyebabkan dia merasa bahwa dia bukan seorang Kristen karena perasaannya terhadap Tuhan. Pengalaman penting dalam pertobatannya adalah menyadari bahwa Yesus dapat mengampuni dosa-dosanya yang ia alami pada sebuah perkumpulan Metodis tahun 1841 di Boston, Maine, Amerika Serikat. Hal ini telah menuntun dia untuk dibaptis pada tanggal 26 Juni 1842. Tulisan Ellen G. White yang diawasi Dewan Pengurus, yaitu 45.000 halaman tulisan-tulisan Ellen G. White yang sudah diketik, 1.000 buah surat-surat yang ditulis tangan, 4.500 buah artikel, hak cipta buku-bukunya dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa lain. Tempat penyimpanan hingga tahun 1937, semua tulisan peninggalan Ellen G. White disimpan di rumah Ellen G. White di Elmshaven, California. Kemudian dipindahkan ke Washington DC, yaitu ke dalam ruang-ruang yang sudah disediakan oleh kantor pusat Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Amerika. Perubahan nama Dewan Pengawas. Waktu di California, Dewan Pengawas itu bernama The Ellen G. White Estate. Tetapi setelah pindah ke Washington,
nama Dewan Pengawas diubah menjadi The Ellen G. White Publication. Saat ini, Ellen G. White Research Center of Andrew University. Didirikan pusat penelitian di Andrew University dengan tujuan perlu adanya tempat yang aman di luar Washington untuk memelihara catatan-catatan naskah Ellen G. White. Melayani para dosen dan mahasiswa di Andrews University pada tahun 1972, telah dibuat pula keputusan untuk membangun beberapa pusat penelitian Ellen G. White, dan kini ada di Indonesia. Mempunyai satu, yaitu Universitas Advent Indonesia atau UNE yang berada di Bandung.